Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh kita beribadah, jalan pagi hari ini kita bertadzkirah. Mudah-mudahan berfungsi fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan ilmu-ilmu agama itu walau sama-sama difaham, tapi ada gunanya kalau ditadzkirahkan bagi orang-orang beriman. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, yang paling kita tawakalkan kepada Allah, kita muraqabahkan kepada Allah itu adalah agar hidup kita ini dihidayahi olehnya. Itulah sebabnya minimal sekali sehari semalam, paling minimal kita ulang-ulangi, semoga berkah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki hidup kami pada jalanmu yang lurus. Pagi hari ini kita menegaskan bahwa karunia Allah yang kalau kita mau hitung itu pada diri kita tidak mampu kita menghitungnya. Itu. Tapi yang terpenting di antara karunia-karunia atau nikmat Allah yang ada pada kita itu adalah hidayahnya Allah. Setelah kita dihidupkan, disehatkan, lalu dihidayahi ada pikiran yang baik, berniat maju, berniat berguna, beragama, beriman. Itu semua hidayah. Ini yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman semoga tidak kita merasanya hanya otomatis berjalan begitu saja. Maka banyak ulama menegaskan pada saat sholat yang paling harus konsentrasi full itu, jedala dulu membacanya kalau belum hadir hati. Apa itu? Minimal pada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Jadi itu kalau iyyaka, bukan anta, bukan. Iyyaka hanya engkau ya Allah, na'budu, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya juga kepada kamu minta tolong. Ihdina, pertolongan yang paling kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihdinas sirata al-mustaqim. Tunjuki kami ya Allah. Kenapa ini penting pemirsa sekalian? Sebab hidayah itu bukan milik siapa-siapa. Bukan. Bukan diwariskan dari orang tua, juga bukan. Allah tegaskan dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya itu dimukhatabkan
oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi sangat berkeinginan agar keluarganya, dalam hal ini pamannya, dapat hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak memberikan petunjuk hidayah itu kepada keluargamu yang engkau cintai sekalipun. Ya. Walakinnallaha yahdi may yasha'u. Ada kata penegasan may yasha'. Siapa yang dipilih oleh Allah, hak prerogatifnya Allah. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ini harus dicatat kalau ada rasa berutang kalau kita lambat ibadah, minimal sholat 5 waktu. Itu sebenarnya ilham atau hidayah dari Allah. Ini yang paling harus kita syukuri. Ini jangan dianggap otomatis, seperti otomatisnya kita direzekikan oleh Allah lewat orang tua kita. Jangan dianggap seperti itu. Hidayah ini hak prerogatif Allah. Kepada Nabi saja Allah katakan begitu. Walaupun ini jangan salah faham. Jangan salah. Apa yang diinginkan oleh Nabi itu juga, itu petunjuk Allah. Jadi bukan benturan bahwa banyak hajat-hajat Nabi, doa-doa Nabi maunya sendiri lalu tidak direstui oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Hanya saja ini pelajaran bagi kita agar ya Allah, hidayah itu hanya milikmu. Apalagi kita yang sudah tidak ada di era Nabi. Jauh bahkan. Nggak dikenal kita nih. Jangan sampai merasa dikenal juga. Ini penting. Bahwa ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita bergembira. Ada ayat begini dalam surah Al-An'am. Allah tegaskan dan kita ada di dalamnya. Famay yuridillahu. Siapa yang oleh Allah ayyahdiyahu, Allah kehendaki untuk dapat petunjuknya Allah. Itu kita gembira di situ. Apa lanjutan ayatnya? Yashrah sadrahu. Allah isi dadanya, lapangkan dadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, dengan memilih Islam. Alhamdulillah. Bagaimanapun kualitas keberagamaan, keislaman kita itu mungkin masih sangat rendah. Tapi syukurilah, lanjutkanlah. Kita sudah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu urgensinya adalah orang akan dapat kesejukan. Yang dapat hidayah Allah itu dia akan tenang. Ibaratnya begini. Ada sebuah fenomena, ada sebuah kekacauan lah. Seseorang yang dapat hidayah Allah itu, dia akan tenang karena
dia merasa punya inspirasi solusi dari problem yang ada itu. Karena ada petunjuknya begini. Kalau ada masalah yang oleh Allah berikan ke kita untuk menyelesaikannya. Ada. Tapi juga ada masalah yang Allah yang selesaikan. Menyelesaikannya seperti itu. Jadi yang terpenting bagi kita itu adalah memahami ayat tadi. Kalau sudah ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan meningkatkan itu. Inspirasinya luar biasa kalau kita dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit ayat itu. Tapi wa may yurid ayyudillahu na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalah daya kalau kita tidak dihidayah oleh Allah, ya. Karena barang siapa wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah tidak kasih petunjuknya, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dadanya itu, kalau yang tadi kan dilapangkan dadanya dengan keselamatan, inspirasi yang bagus, niat yang bagus, raja yang bagus, maka dia akan dikasih orang yang tidak mendapat hidayah Allah itu, ya. Wa may yurid ayyudillahu, siapa orang yang sesat, yaj'al sadrahu dayiqan, dadanya akan selalu sempit, akan selalu mengeluh. Kalau ada fenomena, ada kekacauan, dia yang larut di dalam. Dia larut, tidak ada pikiran yang baik. Kenapa? Allah yang kasih begitu. Kita bersyukur, ya, bangsa ini selalu ada musibah, tapi masih selalu ada inspirasi, baik dari ulama, doa ulama, masih ada. Lewat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini dua-dua, karena kita katakan hak prerogatifnya Allah hidayah ini, maka kita harus berupaya menyeimbangkan itu. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu pasrah saja Ustaz dalam hidup ini? Kenapa? Oh, Pak Ustaz katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah itu hanya milik Allah. Bahkan siapa yang disesatkan juga kehendak Allah. Bukan begitu. Cara menutup, memberikan titik dalam ayat ini, bukan. Maksud ayat ini, penjelasan ulama kita bahwa Allah itu kan sudah jamin ada al-kasab. Afala ta'qilun. Afala tattaqun. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksudnya di situ? Jadi jangan saya mengungkap ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Atau famay yuridillahu ayyahdi, segala macam ayat tadi, hanya ayat itu yang kita patok. Bukan begitu. Belajarlah, ayo kita minta hidayah Allah dengan belajar. Itulah sebabnya di muqaddimah tadi saya tegaskan, minimal sekali Allah sudah wajibkan itu, Allah syariatkan agar kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Jadi gimana caranya Ustaz? Caranya adalah bagaimana maksimal, walaupun ini juga hidayah, ya, kita berupaya keras itu mencari teman, orang yang benar jalan hidupnya. Bukan yang kerasa krusuk. Cari pertama itu. Lingkungan yang mau qanaah. Bukan yang hanya berlomba dan berlomba, yang mengabaikan adab-adab di dalamnya. Ini harus. Maka yang terbenar adalah harmoni, kira-kira gitu bahasanya, antara pemahaman bahwa hidayah Allah itu hak prerogatifnya, tapi harus dijemput. Cara menjemputnya gimana? Pertama, jalannya tadi ihdinas siratal mustaqim. Makanya sebenarnya belum cukup itu kalau hanya 17. Tambahilah dengan amal-amalan lain. Bahkan ada ibadah-ibadah sunnah agar kita mendapat hidayah Allah. Saya mau kasih contoh pemirsa sekalian.
pada saat Nabi Ibrahim mau menyebarkan agama tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, beliau menyimpulkan bahwa yang paling dibutuhkan menjaga tauhid ini adalah adanya generasi, bukan hanya Ibrahim. Apalagi saat itu sudah tua. Maka doanya begini. Wa qala, dia berkata, inni dhahibun ila rabbi, saya akan menghadap kepada Tuhanku, berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Jadi dia berusaha. Sayahdin, semoga Allah memberikan hidayah. Sayahdin, semoga Allah beri petunjuk. Itu untuk menjaga tauhid loh. Bahasa kekinian kita pakai. Menjaga tauhid Allah. Dia masih berkata, semoga Allah memberi petunjuk. Tapi dalam benaknya Nabi Ibrahim, dia yakin bahwa hidayah Allah yang terpenting itu adalah kekuatan, kemauan melanjutkan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi menjemput hidayah Allah itu harus ada upaya yang kita pelajari dan diajarkan oleh ulama, oleh ilmuwan cendekiawan kita dan pengalaman lingkungan untuk berusaha maksimal, bukan pasrah, bukan tawakal saja. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada Di pemakzulan. investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba menyegarkan keimanan, keislaman dalam keberagaman kita ini dengan kembali kepada yang sangat fundament, agar Allah memberikan hidayah kepada kita, menolong hasrat-hasrat kita yang sangat pendek, apalagi daya kita terlalu lemah, bahkan kadangkala nafsu yang mendahului, lebih dominan. Kita minta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah Allah itu melahirkan ketenangan, kehati-hatian, bahkan kepuasan. Maksud saya kepuasan. Melihat kepuasan itu kan tidak harus cukupnya semua yang kita minta kepada Allah. Tapi dia puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Dia juga mau sama dengan yang lain, terutama dalam hal yang di dunia pragmatis dewasa ini. Yang banyak terukur itu ya siapa yang punya, dia yang punya nama. Dia yang dihargai. Sering begitu, tapi bagi yang orang hidayah Allah sudah sampai ke dia, atau minimal tanda-tandanya, Allah kasih perasaan ini. Dia bahagia, dia tenang. Selalu ada pandangan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan, karena kita semua mendambakan ada hidayah Allah ini, ada ndak semacam tanda, ya, tanda. Sesungguhnya karena kita katakan tadi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mengetahui bahwa ada hidayah itu pada seseorang, pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua sebagai kasab adalah
siapa di antara hambanya yang beragama atau yang beriman yang paling kuat usahanya, yang paling takut kalau tidak dapat hidayah Allah, sekaligus paling rindu untuk dapat hidayah Allah, itu tanda-tandanya. Jadi di antara sekian dalam sebuah komunitas, siapa yang paling sudah merasa berupaya di situ, dia semakin mengajak kepada kebaikan, itu sudah mulai tanda ada hidayah di dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengukur pada diri? Kan ini juga harus ada nilai yang intrinsik dalam diri kita. Ayo sadari, pakai instrumen agama. Oh, agama standarnya begini, Shiratal Mustaqimnya begini. Kalau hati kita sudah makin rindu mengikuti ini, orang sekarang bilang semakin mengikuti regulasi panduan keagamaan, termasuk panduan sosial kemasyarakatan yang disepakati bersama ya. Karena kebutuhan di masyarakat itu pasti beda-beda. Karena otak masing-masing sebesar kepala, kira-kira begitu. Jadi pasti terbatas. Nah, pada banyak hasrat-hasrat itu, bagaimana mengetahui bahwa Allah sudah mengirimkan benih-benih hidayah kepada, kalau orang itu sudah semakin mendidik dirinya, mencoba merespon fenomena-fenomena yang ada, dia bisa melihatnya, ibaratnya dia dari luar, bukan langsung sibuk di dalam. Yang mana hidayah Allah ini, oh ini mau begini, ini mau begini. Maka disadari, yang mana yang kira-kira lebih jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda atau ukuran yang paling mudah adalah setiap ada alladzina yastami'unal qawla. Kalau ada fenomena, ada pembicaraan apa, dia tidak langsung pada fenomenanya saja. Dia bawa otak dinginnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia merespon setelah merasakan kesejukan bagaimana petunjuk Allah. Kalau dia harus hadir karena dia punya posisi, dia sudah ada hidayah Allah di dia. Dan ini yang mahal. Ini yang sering menyelesaikan problem umat. Orang yang menyampaikan tidak hanya nimbrung di situ. Dia selalu patokan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Dia mungkin, yaitu tadi, Allah kasih dia jeda waktu. Saya menggunakan istilah itu. Ada fenomena, ada riuh-riuh gitu. Maka dia, wah ini ada ini. Bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dia bawa kepada agama. Karena orang ini yang paling dibutuhkan, dia hadir pada saatnya. Memang penuh resiko. Jadi orang kalau dapat hidayah itu bukan hanya tidak pernah kena masalah, bukan. Boleh jadi karena kehadirannya dibutuhkan, dia menyampaikan sesuatu, apalagi kalau misalnya dia penegak hukum. Demi hukum yang tegak kepada Allah, misalnya ini, dia sampaikan. Persoalan diterima oleh lingkungan yang ada atau belum, itu dia sudah menyampaikan. Jadi dia tenang. Itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, ini kita mengistilahkannya nikmat yang termahal, nikmat yang paling berharga, dan nikmat yang paling wajib kita jaga, sekaligus karunia dari Allah yang paling harus kita ikhtiarkan. Kita ringkas pemirsa sekalian. Kita faham bahwa hidayah itu mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kuatkan, harmonikan, sinkronkan bahasa kerennya. Apa yang bisa menjadi tanda-tanda bahwa kita dalam hidayah itu. Karena Allah sudah tegaskan tadi,
Famay yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki, yashrah sadrahu, akan selalu diisi sadrahu, dadanya, keimanannya dengan kesejukan, dengan nilai kebenaran, dengan nilai istiqamah. Istiqamah ini dalam hidup itu menjadi simbol adanya hidayah Allah. Akan Allah perlihatkan bahwa oh ini yang jalan terang, ini yang gelap. Ada lagunya orang begini, bersinar dalam debu. Orang yang ada hidayah itu pasti dia tetap bagus. Mungkin pernah diabaikan, tapi dia akan muncul sinarnya. Kalau itulah yang benar, akan ada masanya. Semoga pemirsa sekalian, kita sebagai orang yang beriman dan ada batas pengabdian di dunia ini, kita dilindungi oleh Allah, diberikan kasab yang kuat, ikhtiar, lalu masuk kepada mengupayakan hidayah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Semoga demikian. Yassaranallahu bihadan niyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.